A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, semakin getol para santri ini yang mengatakan nuding-nuding Heri Pras membid'atkan tahlilan. Heri Pras, sampai mana ilmu kamu? Kamu masih cetek ilmunya, jangan bahas tahlilan. Kamu gak pantas berbicara agama. Kamu tidak patut untuk berikan pernyataan-pernyataan atau tanggapan-tanggapan mengenai tahlilan bid'ah, ini bid'ah dan lain sebagainya. Allah, saya memang bukan siapa-siapa, tetapi orang yang saya ambil hujahnya, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Sekalipun kayak Idrus Ramli, dia orang luar biasa, teman-teman. Dia orang yang luar biasa, sudah berani mengakui kalau tahlilan itu bid'ah mungkaroh, memeranginya berpahala. Memerangi yang dimaksud bagaimana? Menghentikannya. Umat Islam di seluruh Indonesia ini, terlebih mereka yang berfaham Nahdlatul Ulama, warga Nahdlatul Ulama, mereka patuh kepada kiai, mereka patuh kepada ustadz-ustadz yang ada di Nahdlatul Ulama. Gus-gusnya patuh mereka. Seandainya seluruh gus, seluruh kiai, seluruh ulama, seluruh asatid, seluruh ustadz-ustadznya serentak memberikan fatwa, kita jangan lagi mengerjakan amalan bid'ah. Maka apa yang terjadi? Umat pasti mengikutinya. Tidak akan ada perang. Kalau kata Kiai Idrus Ramli apa? Kalau kita menghentikan tahlilan ini, kita yang habis. Siapa yang akan menghabisi? Toh orang-orang awam akan ikut Anda. Akan ikut Anda. Kalau Anda beserta seluruh ulama di NU memberikan fatwa secara serentak, terus MUI juga memberikan fatwa, selesai teman-teman. Oh, bagaimana nanti kalau ini kita hentikan, gak ada tahlil, gak ada maulid, gak ada ini, gak ada itu? Bagaimana mereka bisa tahu agama? Ini seperti apa yang ditanyakan kepada salah satu ustadz di Madura sana, dan dia memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Dan di sini teman-teman, saya akan mereaction video beliau yang sepakat dengan hukum tahlilan itu bid'ah. Terus ada Kiai Ahmad Zahro juga. Terus ada beberapa kiai yang juga akan saya reaction di sini. Bukan Heri Pras yang memberikan pernyataan tahlil bid'ah, tetapi mereka yang sudah bergelar profesor, doktor, kiai, ustadz, dan lain sebagainya. Bahkan Muhammadiyah jelas di dalam website resminya menyatakan tahlilan bid'ah. Bukan Heri Pras. Kalau masalah sedekah nyampe, ya udah, kalau meyakini sedekah nyampe ya sampai. Tetapi kata Kiai Ahmad Zahro, dalam faham Imam Syafi'i, sedekah apapun itu, kalau pahalanya mau dilimpahkan kepada orang yang sudah meninggal, gak nyampe katanya. Ya Allah, ada di faham imam yang lain. Begitu teman-teman. Ada riwayat, sekarang kan sibuk orang dengan tabarruk, ngalap berkah ke kuburan-kuburan keramat kan. Lalu dibuatnya Imam Syafi'i tiap hari ngalap berkah ke kuburan Abu Hanifah di Baghdad. Ini bagi kita yang jarang-jarang buka buku ya. Wih, ternyata Imam Syafi'i bertabarruk dia. Dan alhamdulillah banyak yang percaya. Tokoh-tokoh, ulama-ulama besar percaya dia. Ternyata setelah diperiksa, di mana diriwayatkan? Dalam Tarikh Baghdad Al-Khatib Al-Baghdadi. Ternyata di antara perawinya ada yang kadzab, tukang palsu hadis. Di samping ada juga yang majhul, yang tidak diketahui siapa orangnya. Berita dari orang tidak dikenal, dipercaya. Orang yang tak kenal, tidak dikenal dalam dunia riwayat, tiba-tiba datang dengan riwayat sebesar ini. Ya gimana nak masuk akal? Tiap hari Imam Syafi'i pergi mengambil berkah. Awak sekali setahun misalnya kan? Alasan sibuk kerja kan? Imam Syafi'i jauh lebih sibuk dari kita. Menghafalkan hadis, membahas kitab dan sebagainya, mengajar, dakwah sebagainya. Yang kedua, Imam Syafi'i sendiri melarang dalam kitabnya dan Al-Ahkamul Quran bahwasanya tidak boleh mentakzim kuburan-kuburan orang yang saleh. Dia khawatirkan akan datang kesyirikan di dalamnya. Jelas ini yang tertulis dalam kitabnya. Mana mungkin Imam Syafi'i bertabarruk kalau bukan karena takzim. Kalau dia minta berkah berarti karena takzim, bertentangan fatwanya dan perbuatannya. Kalla wa hasya. Imam Syafi'i adalah orang yang disaksikan oleh para ulama besar sesuai fatwanya dengan kerjanya. Kenapa kita masih memikirkan orang lain yang melimpahkan amal pahala kepada orang yang sedang meninggal? Toh kita sendiri masih kelabakan, ya. Diri mereka sendiri kelabakan. Ketika tahlilan, orang berbondong-bondong tahlilan semua. Pahalanya dari satu-satu orang itu mau dilimpahkan kepada orang yang meninggal. Seyakin itu kalian? Ya Allah, selesai acara tahlilan, rokok-rokokan. Kadang ketika pembacaan zikiran atau tahlilan atau yasinan, mereka ngobrol satu sama lain. Bacaannya ada yang salah, ada yang begini, ada yang kurang beres, ada yang begitu-begitu. Allah. Ya beginilah teman-teman. Kalau kita hidup di negeri banyak orang yang mencari-cari dalil untuk pembenaran, tetapi tidak mencari kebenaran, ya akan seperti ini. Akan seperti ini jatuhnya. Sibuk mereka mencari pembenaran. Oh, pahalanya nyampe. Iya, kalau kalian meyakini pahalanya nyampe. Tetapi apa? Rasulullah tidak melakukan 7 hari. Bahkan sampai ke 4 imam mazhab tidak ada yang melakukan 3 hari, 7 hari, 40 hari, sampai 1000 itu. Gak ada. Jadi ini memang adalah ritual-ritual
yang dilakukan, dibuat. Baik teman-teman, coba kita langsung ke video saja. Kita simak seperti apa pernyataan dari Ustadz dan Kiai-Kiai ini yang memberikan pernyataan mengenai hukum tahlilan ini. Masyarakat jangan langsung diperkenalkan dengan Quran dan hadis, terlalu berat. Masak misalnya itu minuman kopi langsung pakai ceret dan harus pakai gelas begitu. Nah, kalau maulid ini dihapus, tahlilan itu dihapus, amalan-amalan yang lain dihapus, pas kapan masyarakat awam bisa berkumpul bersama membaca bacaan tahlil dan sebagainya? Mereka kan tidak sempat dengan pekerjaan bertani sehari-hari. Mohon penjelasannya perihal hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kenyamana orang ngeyel, Orang ngeyel. Dalil Perasaan. Bener. Artinya dalam beragama terlalu lebih maju tani bang Nabi apa lambe seman ontah hari maju ya orang bisa berkumpul sempat setia berarti dalam agama terlalu maju bina Nabi Allah. Mon budaya lebih maju bi Nabi lo apa Betul. Nabi lambe Roman lambe coba setia okeran lo apa soro adalil Quran hadis supaya jelas tegas. Saya malah kijia andi besar dari Allah. Dari benih tepekan. Mosok orang lain orang awam langsung ngarah di Quran hadis pada ingin bidang dari keret kan kolotot. Culung. Nah, saya maksud. Betul. Jadi ke orang ini ke penipuan nih kak. Penipu. Oh jadi kadang nih ke saya merengis. Subhat seakan-akan bisa benar. Iya ya langsung dari kak. Cengkok maca bedahar kata pilo bisa maca. Apa boleh suruh ngertiin? Iya ya. Saya ngaji ke orang dak dekan nih ke merengis. Ini ngaki. Sekoca adalil Quran hadis canggih buru supaya tegas ceria lakar datang dari Allah pantas engkau ngarep kau ke Allah. Orang awam kadang pancing dengan saja cara adalil Quran hadis benih Allah Ta'ala dari macarana milih kiai semulang Quran hadis nggak diketok ceramah kasang pele. Saya terang aki kiai berdalil Quran hati iya kok ngalah aja bila tak ada dalil berarti takut kebayan sambil minta ke Allah berarti ada Quran hadis lebat kopeng di ngaki milih si adalil Quran hadis nikah. Sangat-sangat setuju saya, ya, sangat-sangat setuju. Yang dimana di sini ketika kita membahas mengenai berdalil dengan Al-Quran hadis, pasti langsung ditengarai Wahabi. Ya, kalau kita dianggap Wahabi itu yang ekstremis, tentunya tidak. Well, you are Wahhabi. What do you mean by Wahhabi? I don't worship graves and I follow the Sunnah and the Salaf? Yeah. Do you mean by Wahhabi I'm an extremist and I'm evil and I want to harm Muslims? No, I'm not that. Ya, Wahabi tidak seperti itu. Tetapi kalau orang-orang dituduh Wahabi, saya dituduh Wahabi, tetapi mengikuti Al-Quran dan hadis, saya tidak keberatan dipanggil Wahabi. Dan di sini beliau ini bukan cuma satu-satunya orang yang menjelaskan tentang perkara syubhat. Ada beberapa ulama juga yang memberikan statement. Coba kita simak seperti apa penjelasan dari Kiai Ahmad Zahro. Tanggapan beliau mengenai tahlilan. Ustaz, ini ada dikirim ke saya. Ada tahlilan versi atau hukum tahlilan versi NO tahun 1926 itu katanya makruh, bahkan 3 hari 7 hari itu bid'ah. Apa benar? Wah, ini sensitif ya, sensitif ini. Tapi saya harus katakan juga jangan ada yang merasa tersinggung. Saya juga tidak mencela. Memang NO awal kan saya meneliti Basul Masail, dokter saya kan Basul Masail, jadi saya agak ngerti ya tentang Basul Masail sejak tahun dari 1926 sampai 1999
99 itu yang saya teliti. Memang awal-awal NU dulu, terutama di era Mbah Hashim, itu ya seperti itu. Ikut Imam Syafi'i lebih kuat dibanding 4 mazhab, 3 mazhab lainnya. Dulu itu, jadi NU itu lebih cenderung mazhab Syafi'i begitu. Kalau sekarang? Imam Syafi'i kan berpendapat bahwa hadiah pahala tidak nyampe. Allah. Yang nyampe siapa sih? Yang pendapat nyampe itu Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Lah Imam Malik mauquf, abstain. Abstain. Jadi Imam Syafi'i memang berpendapat tidak nyampe. Tidak boleh. Itu yang diikuti awal-awal NU tahun 2006 apalagi 1900 ya. Nah, Imam Syafi'i saja berpendapat kalau pahala itu tidak sampai. Ya kalau kita di sini perkara tahlilan tidak ikut Imam Syafi'i, tapi ikut siapa namanya? Ya karena apa? Pasti ada teman-teman, ada segudang pembenaran bagi orang yang merasa, saya ini kalau bisa membela tahlilan, nama saya bisa melambung ini. Kalau saya bisa membela dan mengalahkan orang-orang Wahabi, nama saya bisa terkenal ini. Bisa dianggap pahlawan saya ini karena bisa mengalahkan orang-orang yang menyatakan tahlilan itu bid'ah. Bisa mendapatkan tepuk tangan. Mungkin ada perasaan seperti itu bagi mereka yang getol membenarkan tahlilan. Toh yang kita membahas di sini bukan perkara tahlilnya, membaca tahlil, tahmid, takbir, terus membaca sholawat, membaca yasin dan lain sebagainya. Bukan itu. Tetapi yang dipermasalahkan di dalam hal ini adalah ritual-ritual 3 hari, 7 hari, 40 ditentukan hari-hari itu. Jadi kalau kita misalkan nih, saya punya uang 2 juta, sehari 1 juta, ya berarti 2 hari 2 juta untuk bersedekah. Apakah itu tidak boleh? Ya boleh teman-teman, nggak harus 3 hari 7 hari. Nah yang jadi permasalahan ketika ditetapkan itu loh, ada ketetapan. Ya, ada ritual-ritual tertentu di hari-hari tertentu. Saya pernah ngalamin teman-teman. Bahkan sampai-sampai ada akidah yang meyakini kalau setiap hari tahlilan itu almarhum yang meninggal itu pulang, arwahnya pulang, sampai-sampai di kamarnya itu diberikan makanan. Biar makan. Ada sampai seperti itu. Ada, gak perlu disembunyikan lagi. Ada sampai keyakinan seperti itu. Seolah-olah roh itu teman-teman bisa keluyuran kemana-mana. Allah, ya Allah. Kalau orang sudah di alam kubur, kemudian akan dikembalikan ruhnya. Buat apa Allah kembalikan ruh? Supaya proses langkah awal hisab. Tapi hisab yang masih istilahnya ringan, menghadap mungkar nakir. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab saat menghadapi mungkar nakir. Seandainya kita berhasil lolos dari pertanyaan dan kita bisa menjawab seluruh pertanyaan mungkar nakir, berarti akan kita menikmati. Kalau lagi menikmati di alam kubur, bahagia, kuburan kita menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga, buat apa ruh kita keluar dan diam di rumah kita selama 40 malam. Sebaliknya, kalau kita tidak lolos untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir, berarti kita akan menghadapi kesiksaan yang amat pedih di dalam kubur. Dan tidak mungkin orang itu saat disiksa, masih nyawahnya bisa jalan-jalan kemana-mana, termasuk mampir ke rumah dan diam di rumah selama 40 malam. Itu semuanya hanya diperkirakan atau berkataan orang, tapi tidak ada dalil pun di dalam Quran atau hadis, ruh kita akan diam di rumah kita selama sekian malam. Ruh kita berada di dalam tubuh badan kita, saat kita dikuburkan, Allah kembalikan ruh kita akan menghadapi mungkar nakir. Kalau Anda lagi menikmati bahagia, berarti akan merasakan kenikmatan tersebut bukan hanya jasad kita, tapi jasmani dan rawhani kita. Kalau ruh kita terpisah dan dia diam di rumah untuk melihat kondisi dan keadaan di rumahnya, bagaimana keluarganya, terus kalau ada di antara keluarga, ketika ada ruh seorang meninggal, dia masuk ke rumahnya. Terus ternyata istrinya tak nangis setiap malam. Pasti dia sakit hati. Bukan sakit hati ya, sakit ruh. Apalagi kalau istrinya nikah. Kok malah tinggalin aku meninggal malah kamu nikah. Nah, berarti ruhnya lagi sibuk urusan keluarga. Ini semuanya tidak masuk akal. Makanya jamaah sekalian, jangan terlalu percaya hal-hal yang aneh-aneh. Kalau kita bahagia di alam kubur, berarti ruh kita akan disibukkan dengan kebahagiaan. Kalau kita lagi di alam kubur disiksa, na'udzubillah min zalik, berarti ruh kita akan kesibukan dengan azab, na'udzubillah min zalik. Lanjut dulu dah, nanti ngalur ngidul kemana-mana nih kalau saya menanggapi dulu. Tahun 1926, memang iya. Ada rekamannya, ada rekam jejaknya, ada dokumennya, dan saya punya dokumen Baful Masail sejak 1926 sampai 1999 saya punya. Allah. Iya, memang. Karena beliau bahkan dokter 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1 hari dan seterusnya itu bid'ah. Bid'ah. Tapi ya namanya hukum seperti itu. Benar. Begitu. Kemudian melonggar. Ya, bid'ah hasanah.
bid'ah yang baik, teman-teman. Kalau sampai bisa ada bid'ah hasanah, nanti akan banyak orang yang bikin bid'ah hasanah ya. Bukan sarana. Ya, ingat. Kalau sarana ini seperti HP misalkan. Dulu kita baca Al-Qur'an di mushaf, di buku. Sekarang kita bisa baca di HP. Ini sarana beribadah, teman-teman. Ya, sama halnya kita sholat di atas kapal. Karena tidak ada daratan di tengah lautan, caranya ya kapal itu. Sholatlah di kapal itu. Sarana namanya. Bukan kreasi beribadah. Kreasi yang beribadah ini yang dimaksud adalah ketika ada ajaran-ajaran baru yang dibuat-buat yang tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah dikerjakan. Meskipun kita tahu berbagai macam sunnah. Ada sunnah-sunnah yang dimana Rasulullah SAW mengerjakan sendiri. Ada sunnah yang dimana sahabat yang mengerjakan. Yang dimana ketika Nabi melihat seorang sahabat mengerjakan sesuatu, tapi itu didiamkan oleh Nabi. Ada, karena ada nabinya. Bener. Terus Nabi berencana seperti puasa Asyura, itu kan ada puasa setelah itu atau sebelumnya. Nabi Muhammad berencana untuk berpuasa itu meskipun usianya tidak sampai. Begitulah, ada sunnah yang diperintahkan oleh lisan Rasulullah SAW. Banyak sunnah. Nah, kalau perihal tahlilan ini, Rasulullah tidak pernah mengerjakan, begitupun para sahabat, teman-teman. Yang dimana ketika kita mengadakan acara-acara, di situ kan orang tuh iuran. Apa iuran? Bawa beras, bawa telur, bawa lauk, bawa sayuran dan lain sebagainya. Diolah setelah orang itu meninggal, lalu dibuatlah makan-makan bersama. Setelah baca Al-Quran, zikiran, dan lain sebagainya, doa-doa bersama, makan-makan bersama selama 7 hari. Begitu, ya. Jadi mereka memang mengadakan acara-acara makan. Meskipun tidak acara makan, paling tidak ada rokok. Gak perlu ditutup-tutupi. Ya, dibagi-bagikan rokok. Pasti ada. Setiap tahlilan, di kampung saya dulu, pasti ada rokok. Kalau di kampung kalian bagaimana? Jawab saja pakai nurani, teman-teman. Ya, karena apa kalian mengalami itu semua? Ya, kalau tidak ada rokok, ya mungkin ada yang lain. Begitu. Intinya, banyak mudorotnya. Ya, banyak mudorotnya. Melihat pergaulan masyarakat, kemudian melonggar-melonggar, rujukannya tetap I'anatul Talibin. Bayangkan, bener. Kitab I'anatul Talibin pada awalnya digunakan untuk merujuk. Tidak boleh hadiah pahala, tidak boleh selamatan itu. Tapi kemudian pada akhirnya juga I'anatul Talibin membolehkan, tapi dalam format doa, ya gitu. Tahlilan kemudian di format doa. Maka doanya orang NU yang ngerti kan, Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu, itu ya Allah sampaikan. Maka bukan hadiah pahala, tapi berdoa untuk menyampaikan doa ini. Ini juga dari I'anatul Talibin. I'anatul Talibin itu 80% yang dikutip oleh Bahsul Masail. Kitab dari sekian banyak kitab, dari 159 kitab yang dirujuk itu 80% dari I'anatul Talibin. Allah. Syekh Abu Bakar Syato. Kitab idola. Bahkan kitab hanya 6 kali dirujuk. Kitab itu kitabnya Imam Syafi'i sendiri, itu hanya 6 kali dirujuk selama sekian puluh tahun itu. Jadi sekali lagi soal ini ya kita yang penting tidak mencela, dan kalau tahlilan coba yang santun, yang tidak usah kesuwen. Tidak usah kesuwen. Juga kalau ada yang 3 hari, 6 hari, 7 hari dan sebagainya, sudahlah, tidak usah dipakai, itu toh hanya waktu, ya sudahlah. Mereka punya keyakinan yang tidak usah dicela. Begitu nggih? Ya. Sekali lagi, yang mau tahlil monggo, yang tidak mau tahlil monggo, asal tidak saling mencela pun. Kalau di sini Kiai Ahmad Zahro fleksibel ya, teman-teman. Kalau mau tahlilan ya silahkan, kalau nggak mau ya sudah, ya. Tapi jelas di situ ada ungkapan kalau perkara tersebut ya bid'ah. Bukan Harry Pras yang ngomong. Ya sama, seperti saya pun demikian. Ya kalian yang mau tahlilan silahkan, saya enggak. Begitu saja kok repot. Dan Kiai Ahmad Zahro bukan satu-satunya, ada lagi teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya saya juga memiliki banyak kekurangan. Ya, saya bukan siapa-siapa dan saya tidak punya apa-apa, kecuali hanya mengikuti orang-orang yang saya anggap benar, orang-orang yang saya anggap waroknya luar biasa, zuhudnya luar biasa, track recordnya luar biasa. Jadi kalau kita diberikan pilihan, ya pilihlah sesuatu yang baik, terbaik daripada yang baik. Begitu.